Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan indah sore hari ini kalau kami boleh bersama memuji Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya kami dengar, rindu untuk mendengar apa yang menjadi bagian firman-Mu. Urapi kami semua umat-Mu, urapi hamba-Mu. Sampaikan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar sore hari ini setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kami menerima setiap benih firman itu dan bertumbuh bahkan berbuah. Berbicaralah dan melawat setiap kami, bagi yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Sehingga tidak ada satupun yang berlalu dengan sia-sia. Tapi sore hari ini firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, bahkan firman-Mu yang memuaskan kami. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, sebelum lupa, saya cuma kasih pengumuman nanti biar diteruskan sama Kosis. Pada hari Rebo besok, Rebo 28, 29, 30 kita akan adakan doa puasa selama 3 hari. Silakan boleh ambil hari terserah. Antara Rabu, Kamis atau Jumat, ditutup di hari Jumat, kita akan doa puasa bersama-sama. Dihimbau untuk para pelayan setidaknya bisa ambil ikut bagian dalam doa puasa tersebut ya. Oke, langsung aja kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini tentang hak kesulungan ya. Atau ada yang bingung apa maksudnya hak kesulungan ini apa toce gitu ya. Hak kesulungan kalau dilihat di Alkitab sejak zaman perjanjian lama itu ya, ada yang namanya warisan. Warisan ini khusus dari orang tua kepada anak sulung ya. Anak yang sulung itulah yang mendapatkan hak kesulungan. Nah, tetapi kenyataannya di dalam Alkitab masih ada beberapa orang yang gak bisa terima hak kesulungan itu. Nah, kita ini adalah ciptaan Tuhan, anak-anak sulung, dan seharusnya kita berhak atas hak sulung itu. Sedikit aja tentang hak sulung. Adat Israel mencatat apa sih untungnya punya hak sulung itu apa? Fungsinya hak sulung itu apa? Yang pertama, hak sulung berbicara tentang kepemimpinan. Ya. Jadi ketika anak sulung mendapat hak itu, hak sulung itu, dia punya bagian kepemimpinan lebih dari adik-adiknya, lebih dari yang lain. Tuh, tak tulis ada hak kepemimpinan, ada hak warisan. Seorang anak sulung berhak warisan 2 kali lipat lebih banyak. Ya, bahkan ada berkat dan kuasa. Ini fungsinya hak sulung zaman itu. Jadi orang-orang pada zaman dulu begitu sangat-sangat menghargai namanya hak kesulungan. Nah, kita sebagai umat pilihan Allah, kita anak Allah gitu ya, kita diciptakan sebagai anak-anak Tuhan, diberi kuasa ini. Kita juga punya hak sulung. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Kenapa saya tertarik? Karena ada salah satu tokoh terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, kalau disebutkan namanya Esau, dia begitu mudahnya menukar atau memindahkan bagian hak sulungnya kepada adiknya hanya demi sepiring atau semangkok kacang merah. Ya. Sepiring mangkok merah kacang merah yang dia pingin sekali saat itu, ambil aja ini. Jadi dari cerita ini kita tahu Esau enggak menganggap penting, menganggap remeh bagian hak sulung ini apa sih? Apa sih, buat apa sih hak ini, enggak ada gunanya. Tapi sebaliknya kalau Anda baca di kitab Kejadian, Yakub begitu pinginnya hak itu sampai dia mungkin pakai siasat agak licik ya. Dia begitu menginginkan yang namanya hak sulung itu, jualan dulu hakmu padaku. Nah, ini kita akan buka di kitab Kejadian tuh. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Nah ini ya, Kejadian 25 ayat 29, saya bacakan aja secara cepat. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. 31. Tetapi kata Yakub, ini perhatikan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. 34.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya. Kalau cerita ini saya yakin Bapak Ibu sudah nangkep, jelas. Esau menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring kacang merah, makanan. Karena dia capek, dia lapar, dia begitu menginginkan kacang merah. Dan dia, ambil aja wis, hak kesulungan gak ada gunanya buat saya. Nah sore hari ini, dari minggu kemarin seharusnya saya gak berbicara ini gitu ya. Tapi baru di hari Jumat, karena firman ini harusnya saya kasih ke wanita. Tapi ternyata di hari Jumat itu enggak, ini adalah firman yang harus diajarkan ke umum. Ya. Kenapa? Mungkin saya berpikir banyak di antara kita yang enggak ngerti apa sih hak sulung itu apa sih, apa gunanya sih. Buat apa sebenarnya hak sulung itu? Ya. Satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, kita adalah umat yang dipilih Allah, kita adalah yang sulung ciptaannya, dan kita punya hak kesulungan itu. Saya nggak akan buka, dicatat aja di kitab Roma ini ya, dibuka, dicatat sendiri, karena nanti waktu yang begitu cepat. Nah kita akan pelajari apa sih hak kesulungan ini. Satu hal yang saya katakan bahwa hak kesulungan ini adalah berkat yang sempurna yang Tuhan berikan. Berkat sempurna yang sudah dikasih sakjane, tapi tanpa kita sadari, kita menganggap itu biasa. Ya. Kalau dibaca di Kejadian 25, nanti dibaca sendiri dari ayat Esau pertama sampai terakhir. Hak kesulungan ini bukan sekedar warisan materi, warisan jasmani yang bisa terlihat kerbau, kambing, bukan seperti itu. Karena dari cerita ini, kalau Anda tahu, yang meninggalkan rumah bapaknya itu Yakub. Yakub pergi enggak bawa apa-apa, enggak bawa apa-apa. Esau yang tinggal di rumah orang tuanya punya banyak harta. Ya. Jadi hak sulung ini bukan cuma sekedar warisan yang terlihat secara materi, ya. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan Yakub dan Esau, ketika mereka bertemu lagi, sama-sama kaya. Alkitab mencatat dua-duanya soge, sama kayanya. Esau kaya, Yakub juga diberkati, tapi nasibnya beda. Ya, boleh sama-sama kaya, nasibnya beda Ibu. Nanti dilihat di Kejadian, baca sendiri. Ya, dan hak kesulungan ini saya katakan berbicara tentang otoritas, tentang urapan, tentang perkenanan Tuhan bagi kita. Ya, jadi kalau ditanyai hak sulung itu apa sih? Hak kesulungan itu adalah urapan, otoritas, perkenanan Tuhan atas engkau. Makanya saya katakan itu adalah berkat yang sempurna yang Tuhan berikan atas saya dan Anda. Ya, merupakan berkat sempurna ini, luar biasa. Ada otoritas yang Tuhan kasih, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, komplit udah. Dan itu nggak bisa dibeli dengan duit. Nggak bisa dibeli dengan harta. Makanya saya katakan boleh sama-sama kaya, tapi berbeda nanti nasibnya. Coba di Ibrani 12 tuh, Ibrani 12 ayat yang ke-16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Nih. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di cerita Kejadian ketika pada akhirnya Yakub sudah berhasil diberkati sama Ishak, Esau datang. Ya, Ishak ngomong, percuma aku sudah berkati adikmu. Esau menangis, nggak ada lagi dah berkat yang lain Bapak, mosok itu tok, nggak ada gunanya. Ya. Alkitab Ibrani katakan Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungan itu, menganggap remeh, alah nggak penting gitu kasarannya ya, menganggap buat apa sih ini. Nah, poin pertama yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita membuang atau menjual hak kesulungan itu. Karena itu amat sangat-sangat penting dan berharga. Kenapa? Karena itu adalah berkat sempurna yang Tuhan kasih.
berkat sempurna yang Tuhan sudah beri buat Anda dan saya. Jangan sampai dibuang atau lagi dijual. Ya. Poin yang kedua, ternyata ada beberapa orang yang sengaja, ya, sengaja atau enggak sengaja menukar hak kesulungan itu. Ya. Kejadian 25 ayat 34 tadi dicatat, Esau menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Kacang merah tadi dikatakan, Allah buat apa sih sebentar lagi aku mati kok. Gak apa-apa, ini kacang ini lebih penting karena aku sekarang lapar. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Keputusan sesaat yang diambil karena kondisi itu bisa berbuntut panjang. Saat itu dia capek, dia habis hari ke Padang, dia capek, habis mungkin lelah, lapar. Begitu lihat, ini enak banget, kasih no aku. Yakub tahu, jual dulu hak kesulunganmu. Ais, ambilin, ini kasih no aku sekarang, aku butuh ini sekarang. Dengan murah, dengan harga yang sangat murah, sepiring kacang merah. Dengan mudahnya Esau melepas yang namanya berkat sempurna itu, hak kesulungan. Implikasinya sama kita apa? Banyak orang percaya yang tanpa sadar atau bahkan mungkin dengan sengaja begitu mudah melepaskan hak kesulungannya. Melepaskan berkat sempurna itu tadi. Ya, gak masalah. Hanya karena menginginkan sesuatu. Makanya Alkitab katakan nafsu yang rendah karena pingin makan kacang merah. Ya. Kebutuhan sesaat saat itu membuat Esau, udahlah ini tidak penting. Buat apa hak kesulungan gak terlihat gunanya? Dia buang itu haknya, dia jual. Dan ini yang menjadi himbauan bagi saya. Ya, jangan sampai setelah kita mengerti, ternyata aku punya hak kesulungan. Hargai itu. Jangan kau jual, jangan kau lepaskan hak kesulungan itu dengan semangkok kacang merah. Ya, ketika saya baca Esau dengan mudahnya membuang haknya dengan semangkok kacang merah. Apa sih penyebabnya? Saya cuma ngambil satu kata. Karena terlalu menganggap remeh atau kalau dikatakan menyepelekan, mengabaikan pentingnya hak kesulungan. Menganggap remeh kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Menganggap remeh firman yang Tuhan sudah kasih. Ya, gampang, enggak masalah. Gak popo gitu kan kadang. Gak popo saiki berbuat dosa njaluk ampun meneh baleni meneh. Enggak masalah, Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan kan kasih. Tuhan memang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tapi itu tidak harus karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun engkau seenaknya aja mengambil gak apa-apa, mengambil prinsip menyepelekan setiap kasih karunia-Nya, menyepelekan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Ya, ini harus dicatat. Esau membuang hak kesulungannya karena dia menganggap remeh. Ada berapa banyak orang percaya yang menganggap remeh, menyepelekan. Gak apa-apa wis, gak masalah. Sudah tahu berdosa, tetap meneh dilakoni lagi. Gak masalah, gak apa-apa. Hati-hati. Ya. Ceroboh, gegabah seperti Esau karena kondisi sesaat perutnya lapar, wis gak apa-apa wis. Kebutuhan ini sekarang butuhnya saiki gak apa-apa wis. Ya. Ada contoh Yesus kalau Anda baca di Matius 4, gak ada di slide-nya. Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari lapar. Tapi begitu iblis coba iki lho, cobaan ganti buangan iki lho, batunya ubahan jadi pizza atau jadi roti lah, kamu makan pasti iso. Apakah Yesus rubah itu? Enggak. Di Matius 4 Anda bisa baca sendiri Tuhan Yesus dicobai hampir yang sama seperti Esau kondisinya. Tapi dia katakan manusia hidup bukan cuma gara ini makan. Ya. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk mengambil sebuah keputusan karena kebutuhan atau kondisi gegabah sesaat kita kompromi dan kita buang yang namanya hak kesulungan itu. Ya. Karena tetap bisa dilawan, tetap harus kita hindari. Contoh paling gampang Yusuf, masih ingat Yusuf ketika digoda sama Potifar, Tante Poti yang cantik. Yusuf tanggalkan itu jubah, dia lari. Kalau saat ini engkau ada dalam posisi seperti ini, lari. Jangan terus mapan. Tahu ya mapan ya?
Oke, kita akan terus buka beberapa contoh. Saya kasih contoh orang-orang yang kehilangan hak kesulungannya. Orang-orang yang kehilangan hak kesulungannya, apa saja sih yang membuat mereka jadi kayak gini? Yang pertama tadi jelas Esau. Esau, Kejadian 25 tadi dikatakan, Esau menganggap remeh, dianggap gampang lah, gak masalah, gak ada gunanya ini hak ini buat apa? Maksudnya apa? Esau hanya memikirkan apa yang terpenting di dunia saat ini. Jadi goal hidupnya, tujuan hidupnya cuma apa yang bisa dinikmati di dunia ini, apa yang bisa aku nikmati sekarang, apa yang bisa dia pikirkan di dunia ini, cuma itu tok. Dia nggak menghargai kalau Tuhan sudah kasih sesuatu yang istimewa. Pemberian Tuhan nggak biasa, kak ketok ini, nggak ada gunanya. Esau nggak menghargai pemberian yang sudah Tuhan kerjakan bagi dia. Dia cuma memikirkan apa yang dunia, apa yang perutnya mau. Ya. Dan ini menjadi catatan kita. Jangan sampai kita jadi seperti Esau. Banyak orang hanya sekedar menginginkan kenikmatan dunia, menginginkan sebuah kebutuhan, perut dan sebagainya, menginginkan apa yang enak dan rela untuk melepas yang namanya hak kesulungan, melepas yang namanya kebenaran, membuang yang namanya berkat sempurna yang Tuhan sudah kasih, keselamatanmu. Gak masalah ini, gak ada gunanya. Ini yang terjadi sama Esau. Esau mengabaikan, menganggap remeh, ya. Dia lebih milih apa yang saat itu ada di depan matanya, memilih apa yang dunia tawarkan, kacang merah. Ya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ya. Jangan cuma kita menginginkan kebutuhan sesaat, kita buang itu hak kesulungan. Jangan sampai kamu tergoda menginginkan sesuatu yang indah, yang elok. Anak-anak muda terutama, hati-hati saya katakan. Ya. Engkau jual hak kesulunganmu. Menginginkan sesuatu yang indah. Apa maksudnya sesuatu yang indah? Jodoh barangkali. Iki ndak ono menete, ndak ono tunggale, wis ganteng, soge, tumpakane barangkali. Engkau rela menjual hak kesulunganmu. Engkau rela melepaskan apa yang sudah menjadi berkat sempurna yang Tuhan kasih. Ini banyak terjadi. Ya, jadi poin yang pertama kita belajar dari Esau, hargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Hargai apa itu yang sudah Tuhan kasih, hak kesulungan, berkat sempurna itu. Ya, jangan cuma sekedar kita cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Ya, kamu sudah dapat itu sumbernya, jangan dibuang, jangan dilepas. Hanya karena kebutuhan sesaat atau karena gegabah, karena kompromi, karena didorong oleh sesuatu, keinginan kenikmatan dunia sesaat. Tapi kalau ada kenikmatan sesaat, jadi kayak Yusuf, lari. Ya, jangan jual hak kesulunganmu, lari kamu dari sana. Ya. Contoh lainnya, Yudas. Yudas agak sama kalau Anda baca di Matius, saya nggak akan buka. Yudas juga buang hak kesulungannya demi berapa? 30 keping perak. Dia jual Yesus. Dia buang kesempatan untuk dia menjadi murid kesayangannya. Gak masalah, aku butuh duit. Aku buang. Hati-hati ya. Jangan kita menikmati apa yang dunia tawarkan sehingga kita rela untuk menghilangkan yang namanya hak kesulungan itu. Karena itu cuma sesaat. Gak akan berlangsung dengan kekal. Ketika engkau menikmati apa yang dunia tawarkan, engkau memilih apa yang dunia inginkan, ini loh enak-enak. Itu cuma sesaat. Cuma engkau nikmati berapa tahun sih? Esau cuma sesaat. Setelah itu namanya enggak tercatat lagi, keturunannya habis. Ya. Jangan milih seperti itu. Tapi pilih seperti Yakub yang menginginkan, menghargai pentingnya hak kesulungan. Ini berharga. Ini harus aku pertahankan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua, yang kedua. Siapa tokoh yang menghilangkan hak kesulungannya tanpa dia sadari atau tanpa dia sengaja, bahkan mungkin dengan sengaja? Kain. Ya.
Kenapa kok Kain? Nanti ada baca sendiri Kejadian 4, Kejadian 5. Kain begitu dia mempersembahkan sesuatu, Habel juga mempersembahkan, persembahannya ditolak, dia lihat punya adiknya diterima, dia marah dan dia bunuh Habel. Kalau Alkitab mencatat Kain mempersembahkan tumbuhan, hasil panen pertaniannya. Habel mempersembahkan dombanya. Dan saya percaya Kain dan Habel sudah tahu harusnya, sudah diajar sama Adam dan Hawa, kalau untuk yang namanya korban persembahan, untuk penebusan ini harus dengan yang ada darah. Ada yang namanya penumpahan darah. Pasti, buktinya Habel tahu kok, kenapa Kain gak ngelakuin. Ya. Jadi poin yang kedua, kenapa Kain bisa menghilangkan hak kesulungannya, dia enggak memahami sebetulnya apa sih yang mau firman untuk aku lakukan. Enggak mengerti firman, enggak melakukan firman, itu Kain. Dia lebih nurut apa mauku, dia lebih menurut ini loh, dagingnya, hawa nafsunya, keinginannya, daripada dia ngikut apa yang difirmankan. Ya. Banyak orang percaya juga seperti ini. Sudah tahu firman, sudah ngerti firman, bahkan sudah hafal firman Tuhan, tapi pura-pura goblok, pura-pura budek, pura-pura tidak tahu apa-apa. Ya, firman Tuhan katakan ampunilah, firman Tuhan katakan jangan mencuri, firman Tuhan katakan ada banyak lah. Tapi kamu gak paten aku, gitu kan? Kalau Anda disakiti, apa reaksi yang Anda timbulkan? Firman Tuhan katakan jangan ya, itu istri orang lain, mas gak ono sing ngerti ceh, gak apa-apa. Firman Tuhan katakan jangan berdusta, tapi engkau berbohong. Ya. Jadi ini kesalahan Kain. Kain pasti tahu firman Tuhan mengatakan untuk penebusan harus ada darah, tapi Kain sengaja. Ya. Ini fatal kalau tak pikir gitu ya. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan, saya tahu. Ya, banyak orang percaya ngerti firman Tuhan, ngerti pasti firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi seringkali kita masih coba-coba untuk menawar, coba-coba untuk melanggar, coba-coba untuk apa istilahnya? Mencocokkan dengan keinginan kita sendiri. Ya. Firman katakan enggak ada, standarnya tetap firman Tuhan nak. Standarnya bukan standar manusia, bukan standar apa kata pendeta, tapi ini firman Tuhan. Ya, seringkali kita menganggap remeh, alah firman Tuhan. Ini dari mana Kejadian sampai Wahyu, pasti sudah tahu atau mungkin ada yang hafal. Tapi kita masih beranggapan nggak apa-apalah. Namanya manusia hidup pasti ya berbuat dosa, ceh. Ayo, pasti kan ada yang kata gitu toh. Namanya manusia hidup ya masih berdosa kok. Iya, memang enggak kan kita bisa berbuat menghilangkan yang namanya dosa. Tapi dikatakan sekali lagi, keledai pun enggak jatuh di kubangan yang sama. Cuma orang-orang yang bodoh yang selalu jatuh di kubangan yang sama. Ya. Ini sudah tahu berdosa, sudah tahu salah, sudah tahu enggak boleh, jangan dilanggar. Jangan tetap dilakukan. Standar hidup kita, ini loh, firman. Standar kita, pegangan kita cuma ini. Alkitabmu itu loh, firman Tuhan itu tok standarnya. Bukan dari apa kata orang, bukan dari apa yang kamu baca di majalah dan sebagainya, tapi ini, firman Tuhan. Ya. Saya ingat satu tokoh lagi, namanya Manasye. Manasye ini dikasih nama Manasye yang artinya Tuhan membuat aku lupa. Tuhan buat aku lupa, kata Yusuf. Tapi tanpa sadar itu dipercaya dan sungguh-sungguh terjadi. Maksudnya apa? Ketika engkau mengizinkan siapapun, seseorang atau apapun, ya, untuk memprediksikan masa depanmu, memprediksikan hidupmu, memprediksikan apa yang kau mau, engkau mempercayai itu dan engkau melakukannya, maka terjadilah seperti apa yang dikatakannya. Ya. Jangan pernah mempercayai apapun lebih dari
ini firman Tuhan. Peganganmu cuma ini. Apapun yang kelihatan secara manusia itu kayaknya baik. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka engkau kehilangan. Engkau sudah kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Tanpa engkau sadari, engkau sudah menghilangkan berkat itu. Manasya, hak kesulungannya jatuh ke Efraim. Tuker, kehilangan hak kesulungannya. Karena dia mempercayai perkataan manusia lebih dari perkataan Tuhan. Kain lebih memilih keinginannya daripada memilih mempercayai ini loh firman Tuhan dan melakukannya, dan dia kehilangan. Ya. Kalau kita mau baca Yosua pasal 1 tuh, Yosua 1 ayat 8 tuh. Yosua 1 ayat 8 tuh. Nih. Nah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini anjuran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan sampai lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti firman itu sangat penting. Sampai Tuhan ngomong memperkatakan kitab Taurat ini. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa? Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis. Jadi ketika engkau menghargai firman, mencintai firman, merenungkan ini siang dan malam, engkau bisa bertindak hati-hati sesuai yang tertulis. Peganganmu cuma ini aja, bukan yang lain. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Dah, itu firman Tuhan. Kalau kamu cuma berpegang sama firman, kamu benar-benar mencintai firman lebih dari apapun perkataan manusia bahkan, firman menjamin kamu akan tetap lancar dalam perjalananmu. Kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Ini aja pegangan Anda. Ya, jadi seperti apa yang Tuhan mau, jadi aja seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan berbicara, lakukan itu. Jangan mengikuti apa kata orang. Jangan mengikuti apa yang lagi tren di dunia, nggak usah. Ikuti ini aja, ikuti firman. Karena itu wajib untuk engkau bisa baca firman. Harus baca supaya engkau tahu. Kalau engkau nggak baca, engkau nggak akan tahu. Ada tak firmannya? Ya. Apa benar kata firman Tuhan? Engkau harus baca sendiri di sini. Kalau enggak baca, enggak akan tahu. Baca firman Tuhan setiap hari, usahakan baca terus. Biarkan Roh Kudus nanti yang kasih hikmat supaya engkau mengerti. Dan ketika situasi darurat muncul, itu ya, Roh itu akan berbicara untuk memunculkan firman yang sudah engkau baca. Itu menjadi kekuatan. Oke, next. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, yang terakhir, tokoh siapa sih? Ruben. Ini dibaca aja. Kejadian 49 tuh. Kejadian 49 ayat 1 sampai 4 ya. Nih. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Terus berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi, nih lihat, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Terus dah, nanti dibaca sendiri aja. Nah, intinya apa sih? Ruben kehilangan hak kesulungannya dan hak itu dialihkan ke Yusuf karena dia sudah berbuat zina. Dia melakukan yang namanya perzinahan. Tidak usah diterangkan ya perzinahan itu apa ya. Kita sudah dewasa semua, sudah ngerti maksudnya. Ya. Tapi Alkitab mencatat tokoh ini kehilangan hak kesulungannya karena perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 18 tuh. 1 Korintus 6 18 dibuka dulu. 1 Korintus 6 ayat 18. Hah? Oh, nyantol. 1 Korintus 6 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia
terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, bahkan Amsal 6 ayat 33 dikatakan, siapa yang melakukan zina itu enggak berakal budi. Siapa yang melakukan zina merusak dirinya sendiri. Ya, kalau logika aja, orang yang suka berbuat itu, hal seperti itu, setidaknya paling enggak pasti kena penyakit kelamin. Betul apa enggak? Merusak dirinya sendiri. Tetapi ketika saya pikirkan lagi gitu ya, ibarat kalau tubuh kita adalah bangunan rumah atau apalah gedung. Ketika kita setiap kali kita melakukan yang namanya perzinahan, struktur bangunan, penyangga bangunan itu akan rapuh, gampang roboh. Ya, penyangga bangunannya itu enggak kuat. Ya. Kalau penyangga rumah ketika sudah dibangun dengan pondasi yang kuat, gedung bertingkat, mungkin jatahmu adalah gedung bertingkat, jatah Anda adalah berkat yang luar biasa. Tapi ketika dosa perzinahan itu tetap dilakukan, penyangga itu enggak kuat, ambruk. Akibatnya apa? Jatahmu berkurang, hilang. Ya. Jadi orang yang melakukan perzinahan tanpa dia sadari merusak dirinya sendiri. Iya, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu mungkin kalau berzina. Katakan ya, tadi Alkitab katakan, Yakub mengatakan apa yang terjadi di kemudian hari. Sekarang mungkin enggak kelihatan, tapi kemudian hari akan terlihat. Ruben, kamu yang terutama, tapi jadi enggak lagi yang terutama. Kamu enggak jadi lagi yang terutama. Harusnya kamu yang terutama. Kamulah kekuatanku katanya. Tapi sekarang enggak. Ya, jadi ketika saya pikir, ketika engkau tetap melakukan dosa itu enggak berdampak hanya pada dirimu sekarang, tapi berdampak pada keturunanmu nanti. Engkau enggak tahu sekarang, tapi itu jelas berdampak ke keturunanmu nanti. Ya, karena Alkitab katakan, kamu enggak lagi yang terutama sekarang, kamu sudah berubah. Ya. Kalau gampangannya, kalau ibu-ibu beli es krim di Indomaret, di dalam freezer, es krim itu kalau begitu dibuka kan bagus. Ya, saya cuma kasih sedikit ilustrasi aja. Es krim yang diambil dari situ diambil, ketika engkau sudah ambil, keluarkan dari freezer itu, engkau buka, kemudian sudah meleleh di situ, terus mbok tutup meneh bungkusnya, mbok lebokno meneh di dalam freezer, apakah akan kembali seperti bentuk semula? Pasti enggak. Pasti bentuknya sudah enggak karu-karuan. Ibaratnya kayak gitu. Tubuh manusia rohanimu ketika engkau tetap melakukan dosa ini. Ketokannya enggak kelihatan, dibungkus menerapi, tapi dalamnya sudah berubah. Bentuknya enggak akan kembali. Berkat jatah Tuhan yang kasih untuk kamu, itu pasti sudah enggak akan utuh seperti semula. Makanya jelas tadi katakan, meskipun kamu nangis dengan bercucuran air mata, kamu enggak akan lagi bisa dapatkan berkat yang semula itu. Ya, jadi jangan main-main, anak-anak muda terutama, kalau yang sudah menikah, catatan aja. Jangan pernah melakukan dosa perzinahan ini, percabulan, berselingkuh satu kiri kanan. Ya. Itu pengaruhnya bukan sekarang, keturunanmu nanti pengaruh. Kamu enggak lihat sekarang. Api-api ayo, uripku baik-baik saja, belum. Ya, catatan untuk anak-anak muda khususnya. Loh, katanya kan kalau berdosa minta ampun diampuni, Cek. Iya, diampuni. Tapi berkatmu enggak akan sama seperti semula. Berkat itu enggak akan sama seperti semula. Karena tadi dikatakan enggak, kamu Ruben enggak jadi lagi yang terutama. Berarti enggak sama. Berbeda. Lebih baik anak-anak muda pasang telinga, dengar, catat. Enggak boleh. Dilarang keras untuk melakukan dosa ini. Sebelum kau benar-benar masuk ke dalam area yang namanya pernikahan kudus. Jangan coba-coba. Jangan berkata enggak apa-apa, Cep, nyicipi dulu, gitu ya. Kasih DP dulu, gitu, ada istilah kasih DP dulu, cocok baru jadi, enggak cocok balik no. Jangan. Karena ini ada berkat spiritual yang kamu enggak tahu, enggak terlihat. Berkat itu enggak akan sama.
berkat spiritual, penyertaan spiritual, perkenanan Tuhan secara spiritual, otoritas yang Tuhan kasih sama kamu nggak akan sama ketika engkau sudah mulai coba-coba ini. Kayaknya dosa nomor 3 Ruben ini yang tanpa sadar seringkali terjadi, dan ini menghancurkan pondasi baik rumah tangga, pondasi keluarga, gereja. Ya, kalau di gereja kecil gini nggak kelihatan, tapi di gereja besar perselingkuhan banyak terjadi. Saya mau katakan sekali lagi, jangan. Ini area terlarang yang tidak boleh engkau masuki. Karena engkau harus memikirkan dosamu, akibat dosamu itu bukan cuma engkau yang tanggung, tapi keturunannya. Anda catat di Alkitab, dibaca sendiri. Ruben enggak tercatat lagi. Harusnya dia yang terutama. Dia dapat berkat warisan 2 kali lipat harusnya. Enggak lagi, hilang. Karena keinginan sesaat. Tidur dengan gundik ayahnya, ini Ruben. Ya, saya enggak panjang lebar tentang firman Tuhan. Tapi sore hari ini saya mau tekankan lagi. Hak kesulungan yang Tuhan sudah kasih atas dirimu dan saya, hargai itu sebaik-baiknya. Hargai itu. Jangan sampai kita anggap remeh itu hak kesulungan. Allah gak ono gunane gitu ya. Kita menganggap gak popo. Tuhan kita maha pengasih, minta ampun pasti diampuni. Ya. Jangan sampai ada yang namanya roh meremehkan ini loh. Ini yang berbahaya. Roh menganggap remeh, gak apa-apa, dosa ya minta ampun teko meneh. Ndak masalah memang berapa banyak pun kau berdosa Tuhan ampuni. Tapi sekali lagi enggak akan sama. Lebih baik no. Kayak es krim nanti bentuknya sudah enggak akan sama. Ya, jangan coba-coba untuk menjual hak kesulunganmu. Jangan coba-coba kita menganggap remeh korban penebusan kasih karunia-Nya yang luar biasa yang sudah dikasih sama engkau dan aku. Kalau sudah berkata, "Lah aku sudah terlanjur," beda lagi, saya enggak bicara ini. Kalau yang sudah terlanjur datang minta ampun sama Tuhan, diampuni pasti. Ya, pasti, tapi jangan main-main di tempat yang sama. Jangan terus kita enggak apa-apa meneh, baleni meneh, mben baleni lagi, gitu ya. Kita enggak pernah tahu apa yang terjadi sepanjang tahun 2020. Kita akan menghabiskan tahun ini tinggal 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian. Biar saat ini kita tahu. Saya enggak bermaksud mengajar hak kesulungan sebenarnya. Ya, ini untuk wanita. Tapi kemarin harus umum, kayaknya mungkin harus umum, mungkin banyak yang enggak tahu. Ya, jadi hak kesulungan berbicara tentang otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan atas engkau dan saya. Dikasih itu. Jangan anggap remeh, jangan menyepelekan, jangan menganggap gak apa-apa, gak masalah dan sebagainya. Tapi pegang dan hargai itu, jangan tukar dengan apapun alasannya. Apapun kondisinya, karena itu adalah modal. Ya, ketika engkau punya hak kesulungan, berkatnya luar biasa. Saya enggak catat di sini memang apa sih untungnya, ada nanti kalau dibaca sendiri. Keuntungan dari hak kesulungan itu ada penyertaan Tuhan di sana, ada wibawa yang Tuhan kasih. Ya, sekilas saja, kalau saya baca ada survei hamba-hamba 10 hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi kemudian mereka jatuh, dan ketika disurvei lagi, pelayanan mereka, urapan mereka, bahkan reputasi mereka sudah enggak sama seperti sebelum mereka jatuh. Ya, ini 10 hamba Tuhan besar, sudah enggak sama lagi. Jadi benar, ya, kalau firman Tuhan katakan, jangan jual hak kesulunganmu dengan mudah, maka jangan lakukan itu. Karena yang terjadi kemudian gak akan sama, gak akan pancet, pasti berbeda. Ibarat tadi saya kasih ilustrasi es krim yang kamu buka, yang kamu keluarkan dari freezer, kamu buka, coba cicipi, tutup meneh, lebok ke meneh, bentuknya pasti sudah berbeda, sudah meleleh kiri kanan, gak akan sama.